Gus. Pegang pala terus, Gus. Kok pegang pala terus? Mumet dase teh cute. Ngerti mumet ra, Dek? Pusing. Tahu. Ya. Nah, kenapa, Gus? Karena bahagia. Bahagia kenapa, Gus? Ini saya lagi nonton channelnya Agus Gondrong Official. Santri saya. Kenapa, Gus, Mas Agus? Nggak tahu ini bahas apa ini. Nih, Dek. Ini suara emak-emak The Power Rangers. Deketin Dek ini Dek kesini. Bukan, lain set. Ngapain disebut namanya? Namanya. Kalau kata saudara saya TIJ itu ini Padepokan Nurjet. Ini Pak Lurah yang kemarin yang nyegat Marcel itu ya, Pesulap Merah itu ya. Iya. Nggak tahu ini berpihak sama siapa sih sebetulnya. Nggak tahu, ini saya juga bingung sama Pak Lurahnya. Tapi hebat lah, saya salut lah sama Pak Lurah. Ya harusnya begini, harusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatu PCLN pada pekan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al Fakir. Di sini saya pengen ngajak sholawat dulu sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya caca. Kenapa, Gus? Hah? Kenapa? Aduh, aku juga bingung aku Dek. Kok jungkir balik kenapa, Gus? Saya itu sedih campur senang. Kok bisa, Gus? Ya, jadi saya itu di depan pendekar ya, kita harus jungkir balik lah. Kalau mau
kayang salto ya, saya malu saya. Ya ini suhunya ini. Suhunya. Suhu badan apa suhu tubuh? Suhu Celcius. Suhu Celcius. Jadi sahabat-sahabat, salam dulu buat Madiun. Oke, salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan, pasaduluran harga mati. Salam dua-dua gitu dong. Salam dua-dua. Salam dua-dua. Oke. Ai yang punya Dua-dua tapi jadi satu. dua-dua tapi jadi satu, yaitu NKRI harga mati, betul? Cok. Tos dulu dong. Yes. Dek, kamu nggak ikut seneng, Dek? Kalau nggak ikut seneng tak sate kamu, Dek. Ya seneng Gus. Seneng. Kenapa Iyalah. kamu seneng? Alasannya? Lah itu udah ditutup itu Gus. Mana? Padepokan itu. Padepokan apa? Padepokan apa tadi? Nurjet. Nurjet. Ah. Udah terbongkar. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, jadi saya sedihnya begini. Kenapa sih tidak mendengarkan suara saya 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, saya ini mau curhat ya sahabat-sahabat. Sudah saatnya akan saya utarakan, saya akan berbicara di sini karena sudah 2 tahun yang mengendam, saya sembunyikan ya. Sudah 2 tahun saya sembunyikan di media, tapi sebelumnya saya sudah koordinasi sama teman-teman juga, banyak. Saya banyak hal, ada beberapa. Saya juga mohon maaf, Bang TIJ. Sebetulnya saya sama beliau juga baik dan saya sering komunikasi sama beliau, sama Mas Marcel Pesulap Merah. Saya juga sebelum Marcel alias Pesulap Merah ini datang ke Blitar, saya sudah komunikasi dulu. Saya sudah kasih saran-saran dan sebagainya. Dan di sini 2 tahun yang lalu saya sowan kepada Abah Yai Romo Yai, Syekh Kiai Haji Agus Barnawi, Agus Hamid Barnawi ya. Itu guru saya dan gurunya Samsudin di Gunung Lawu. Nah, kalau pengen tahu Joko Arek, paham lah Joko Arek itu yang ada di Gunung Lawu juga, dekat sama padepokan saya karena beberapa kali Joko Arek juga main ke tempat padepokan saya tapi tidak pernah di live beberapa kali ya. Dan saya dengan Joko Arek sudah banyak ngobrol bla 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 bla. Intinya begini, saya hidup berjalan itu untuk umat. Saya sudah mewakafkan diri saya untuk agama dan untuk negara, yang artinya saya siap membantu negara, kepolisian, Polri, TNI. Saya siap membantu semampu saya dan sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang spiritual. Intinya ingin menangkap penjahat, kita harus berpura-pura menjadi penjahat dan kita harus masuk ke dunia penjahat. Kalau kita ingin menangkap kancil ya kita harus seperti kancil, begitu ya. Kita harus masuk ke kandang kancil. Kalau kita nggak bisa masuk ke kandang kancil, kita tidak bisa menangkap kancil tersebut. Seperti itu. 2 tahun yang lalu saya sowan kepada Abah Yai Romo Yai. Saya sowan, saya bertanya, Abah Yai, ada saudara saya Udin Brewok yang nggak pernah dicukur brewoknya, mungkin nggak punya silet, nggak punya kerokan brewok, atau mungkin punyanya kerokan deng. Nah, saya bertanya sama Romo Yai, sama Abah Yai, A sampai Z saya ceritakan bahwa pengobatannya pakai trik-trik dan sebagainya, kelapa, keluar air tanah, keluar darah, keluar paku, keluar beling, keluar rambut, keluar kawat, keluar jarum dan sebagainya. Saya praktekkan di depan Romo Yai, saya praktekkan dan Romo Yai kaget. Ini benar gak? Benar Abah Yai. Dan saya mengatakan demi Allah ini benar. Dan bahkan melakukan keris geledek atau keris apa sih, keris petir atau apa. Dan itu saya pernah beli atau pernah punya keris itu kalau nggak salah tahun 2013 yang lalu. Waktu saya masih nyantri di Banten, saya beli itu buat apa? Buat nyetrum belut. Ya, tahu kan buat nyetrum belut? Kalau ke sawah belut itu kan dari
Ya disetrum pakai keris itu. Nah, belutnya langsung kloget lah. Besoknya dimasak, digoreng. Itu. Jadi keris sakti itu gunanya adalah untuk menangkap belut. Nah, karena belutnya licin, ya kita harus setrum pakai apa? Keris sakti. Keris sakti. Ngopi kan. Ini Anita Indigo ini. Halo sahabat-sahabat. Ini ngopi buat si Bewo. Jadi Anita Indigo ini istrinya ini. Ini suaminya. Nah, itu suaminya. Ya, Gantian. Jadi sahabat-sahabat, lantas apa yang di perbincangan saya dengan guru Abah Yai, Romo Yai mengatakan, kalau memang yang kamu katakan itu benar, ingatkan saudaramu sebelum jauh melangkah, sebelum kelewatan batas, kata Romo Yai. Saya siap, insya Allah sendiko dawuh. Sendiko dawuh itu samina wa atokna itu apa ya, menjalankan perintah apa yang dikatakan guru. Jadi guru memerintahkan saya untuk menegur atau mengingatkan si Udin Brewo ini. Saya telepon 2 kali, tidak diangkat. Saya chat WA, WhatsApp beberapa kali, dan pernah 2 kali untuk supaya mampir di rumah saya, ternyata tidak mampir dan bahkan nomor saya diblokir. Itu yang pertama ya, yang sebagian permasalahannya. Terus saya mengingatkan, Kang, kita sudah terkenal, kita sudah viral di YouTube, sudahlah, nggak usah bermain-main trik-trik seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan umat, mendoakan orang yang sedang sakit ingin sembuh, nggak perlu dimintain uang. Toh juga orang yang datang ke tempat kita pasti akan memberikan amplop. Mereka punya rasa welas asih karena mereka masyarakat yang datang ke tempat padepokan kita itu ingin berobat dan ingin jumpa, ingin ketemu sama kita. Nah, secara tidak langsung mereka akan mengeluarkan amplop walaupun kecil ataupun banyak, kita tidak tahu. Yang terpenting kita terima dengan lenggowo, kita terima dengan ikhlas. Nah, tapi tidak pernah didengarkan cerita saya ataupun penjelasan saya ataupun teguran saya tidak pernah didengarkan. Bahkan si Udin Brewo pernah mengatakan di depan spiritual yang lain seperti Gus Idris pernah waktu membantu si Udin Brewo melawan nenek-nenek penyihir, nenek-nenek siluman, nenek-nenek salmon kalau saya mengatakan ya, nenek-nenek salmon, karena pakai wig putih. Masa rambut ubanan kok rambutnya warnanya silver? Kan nggak mungkin. Nenek milenium. Memang aluminium. Nelly apa Nelly? Nenek lincah. Wah, ini pinter ini. Nenek lincah. Nah, jadi si Udin Brewo ini pernah mengatakan di depannya Gus Idris, bahkan di depannya beberapa spiritual mengatakan si GNS Nur Samsun itu haram datang ke padepokan saya. Mohon maaf, cuy. Nah, saya tidak sudi datang ke padepokannya dia juga. Mohon maaf. Kenapa? Sebelum dia mengatakan seperti itu, saya HP-nya dibuat live ini. Saya ada buktinya, sahabat-sahabat. Jadi Pak Nur Amin, kalian pasti pernah dengar warga Blitar, khususnya warga Blitar, Harjowinangun, Harjowinangun atau Harjowinangun ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon diralat ya sahabat-sahabat kalau salah. Jadi warga Harjowinangun ini ada salah satu pengusaha namanya Pak Nur Amin. Beliau pemilik sah dari rumah makan Omah Londo. Ada sedikit permainan anak-anak kecil di dalamnya. Beliau datang ke padepokan saya siang sampai malam itu ngobrol banyak-banyak tentang Samsudin. Tentang si Udin Brewo. Mohon maaf ya. Si Udin Brewo ini dibahas sama Pak Nur Amin. Pak Nur Amin bilang sama saya, Gus, tolong bantu saya. Saya bilang, bantu apa Pak? Saya kan nggak tahu apa-apa. Gini Gus, perkenalkan nama saya Nur Amin dan teman saya ini namanya Pak siapa lupa. Ada fotonya di situ. Nanti saya upload di komunitas ya. Beliau mengatakan, Gus tolong jangan direkam ya. Ini saya pengen curhat. Saya pertama kali orang yang membantu mendirikan, membangun padepokan Nurjet sejati. Nah, beliau Pak Nur Amin sebagai ketua atau
pimpinan Yayasan Padepokan Nurjet Sejati. Setelah berjalan beberapa tahun, Pak Nur Amin diusir atau alias tidak pernah dianggap. Nah, terjadilah perselingkuhan antara si Udin dengan Zuni, si penyanyi ini. Si Udin curhat ke tempatnya Pak Nur Amin, akhirnya dinikahkan sama Pak Nur Amin, dibantu menikahkan. Ya, padahal si Udin Brewok dengan Zuni ini statusnya adalah kakak beradik angkat, kakak adik angkat. Karena apa? Si Udin Brewok datang ke Blitar. Ini kurang lebihnya curhatan dari Pak Nur Amin seperti itu. Ini saya akan menjelaskan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Ini ya, saya baru terbuka. Selama 2 tahun saya memendam atau merahasiakan di media. Dan di sini Pak Nur Amin cerita bahwa si Udin Brewok sama si Yuni penyanyi dangdut gagal ini selingkuh. Karena si Yuni ini adminnya atau asistennya, sekretarisnya. Nah, Witing Tresno jalaran saka kulino. Cinta itu karena dimulai dari keterbiasaan ketemu, akhirnya terjadilah sebuah kikuk-kikuk alias ya open BO lah. Lanang karo wedok itu kalau keluar masuk hotel gimana sih? Nah, open BO. Nah, alasannya pemagaran di mana gitu kan? Alasannya pemagaran atau undangan atau apa, ternyata janjian sama Yuni atau apa. Ini saya tidak memelintir, tetapi apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari mulutnya Pak Nur Amin. Nah, dan di situ Pak Nur Amin masih hidup. Nah, terus ketahuan sama istri tua, istri pertama, karena sebelum sama Yuni si Udin ini katanya sudah pernah menikah. Tapi diceraikan istri yang keduanya, nggak tahu berapa bulan terus diceraikan, mungkin sudah nggak enak selakangannya atau gimana ya, asem atau gimana, kecut lah. Dan di situ Pak Nur Amin cerita sama saya meminta bantuan supaya menyadarkan si Udin Brewok. Tapi saya mohon maaf Pak, kalau mau saya bantu, yuk kita live. Si Pak Nur Amin tidak berani, nggak mau. Gus, boleh nggak tanpa saya? Saya jangan dimasukkan ke YouTube. Takutnya nanti saya dengan si Udin bermasalah, katanya begitu. Takut berantem lah, takut apa. Pesennya Pak Nur Amin begini, saya masih ingat. Demi Allah, demi Rasulullah, bahkan saya mengatakan demi syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Nur Amin mengatakan, Gus, untuk memberantas tikus tidak harus membakar kandangnya, tidak harus membakar gudangnya. Cukup dibantai tikusnya, gimana caranya tanpa merusak kandangnya itu. Nah, saya mikir gimana ya caranya ya. Akhirnya berjalan waktu, seiringnya waktu saya memiliki ide, saya memiliki rencana. Seperti itu ya, salah satunya sampai sekarang. Dan beberapa tempo yang lalu live streaming saya pernah mengatakan saya berjanji tahun ini dia akan masuk penjara, dan itu janji saya. Dan insya Allah Padepokan akan ditutup. Nah, itu janji saya. Insya Allah tahun ini ya, tahun ini kita buktikan ya, sahabat-sahabat, kita buktikan. Saya mengucapkan, memberikan apresiasi kepada saudara saya pesulap merah Marcel. Dan di sini Anda hebat, Anda luar biasa, tidak sia-sia. Sebelum Anda atau sampean datang ke Blitar, ke tempatnya si Udin Brewok, komunikasi, teleponan sama saya, chattingan sama saya, sebetulnya saya sudah mewanti-wanti atau memberikan arahan kepada pesulap merah juga sebelum berangkat ke sana, atau dikala sampai di sana temui dulu Pak Nur Amin, nanti Pak Nur Amin akan membantu. Dan alhamdulillah sesuai dengan rencana, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sebelum Bang TIJ ya kena ujian, saya sering komunikasi dengan Bang TIJ juga, membahas tentang si ya youtuber lah, membahas tentang youtuber. Begini intinya, saya mengingatkan kepada teman-teman youtuber yang merasa mengaku guru-guru spiritual atau yang mengaku al-hikmah, yang mengaku ya, ini tolong dipahami bahasa tubuh saya, psikologi saya, yang mengaku. Nah, ingat, gerbek dukun settingan terserah, silahkan. Tapi jangan pernah cabul, jangan pernah memeras masyarakat, jangan pernah menipu dalam pengobatannya.
Medis katakan medis, non medis katakan non medis. Kalau tidak ngerti dunia santet, jangan mengatakan tentang santet, ya. Jadi realitas saja lah, realitas saja. Grebek dukun maupun real, ya katakan settingan. Settingan katakan settingan. Seperti halnya saya sudah ratusan kali saya mengatakan saya grebek dukun itu settingan. Semua hiburan. Suka ditonton, kalau tidak suka nggak usah ditonton, ya. Kalaupun tujuan saya dipertanyakan, tujuan saya adalah memberikan hiburan dan mengedukasi, di mana di tayangan itu kalau ada positif ambil saja, kalau ada negatif buang. Sesuatu yang jelek buang, sesuatu yang baik ambil, ya. Sesuatu yang jelek seperti halnya contoh karakter saya buat-buat sombong. Sebetulnya kalau sifat sombong itu saya buat-buat, saya acting. Jadi supaya apa? Lain dari yang lain. Saya tidak mau sok sopan, sok santun, ternyata ya sinting gitu ya. Saya pengen apa adanya. Penampilan preman seperti ini. Dan alhamdulillah malam ini saya sudah sampai di Indonesia, saya sudah sampai di Jakarta. Alhamdulillah saya disambut sama teman-teman di Jakarta juga. Dan sahabat-sahabat, saya pengen istirahat semalam di sini. Besok saya akan pulang. Mungkin saya akan melakukan kegiatan grebek dukun lagi. Anggap saja settingan, nggak apa-apa. Yang penting kalian terhibur, ya. Jadi saya menyatakan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Desa Harjowinangun yang mungkin beberapa waktu yang lalu dikala ada saudara saya Marcel alias pesulap merah datang ke sana, sedikit ada gesekan ataupun kesalahpahaman ataupun apalah alasannya saya tidak tahu, ataupun mungkin ya saya nggak tahu lah. Dan untuk hari ini saya acungi jempol untuk Pak Lurah, Kepala Desa Harjowinangun, dan saya salut kepada masyarakat Harjowinangun atau masyarakat Blitar. Kalau memang ditutup padepokan tersebut, silahkan, dan saya menghargainya dan saya mendukung penuh bila mana mau ditutup, karena kalau masih dibuka akan terus berjalan seperti itu. Pengobatannya trik and trik, trik-triknya akan berjalan terus. Banyak sekali trik-trik yang dia lakukan yang tidak masuk ke media, banyak sekali. Dan ada poin satu, ada puluhan korban-korbannya si Udin itu datang ke saya curhat, nangis-nangis, keluar banyak uang dan sebagainya, meminta bantuan sama saya, tapi saya suruh lapor ke polisi, mereka tidak berani, ya, mereka tidak berani. Saya bahkan, Bu, Pak, Mas, tolong lapor ke polisi, saya siap membantu untuk mendampingi. Ternyata masyarakat yang menjadi korbannya si Udin Brewo ini tidak berani melaporkan ke polisi, walaupun saya sudah menawarkan diri untuk menemani atau untuk mengawal. Ternyata banyak yang tidak berani. Ada satu anggota kepolisian dari Madiun, Polres Madiun, seorang ibu-ibu, beliau masih aktif di keanggotaan kepolisian. Beliau mengobati saudaranya ke tempatnya si Udin Brewo. Ya seperti itu juga, keluar keris dan sebagainya. Dan di situ saya bilang, Bu, jenengan kan polisi, kenapa nggak diusut tuntas? Jawabannya beliau itu, sudahlah Gus, saya ikhlas. Rata-rata korban-korbannya mengatakan ikhlas. Kalau ikhlas ya sudah, nggak masalah kalau ikhlas. Kalau sudah ikhlas, saya tidak bisa berkata apa-apa, saya tidak bisa membantu lah gitu ya. Intinya saya di sini membuka untuk penegak hukum, kepolisian, Polda Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Saya siap dipanggil untuk membahas tentang spiritual. Saya siap dipanggil untuk membahas tentang YouTuber grebek dukun. Saya siap. Jadi saya membuka kapanpun saya siap dipanggil untuk memberikan penjelasan ataupun keterangan tentang spiritual di Indonesia, YouTuber di Indonesia yang berbau spiritual ataupun yang berbau grebek dukun dan sebagainya. Dan mohon maaf sebelumnya saya mewakili teman-teman spiritual seluruh Indonesia. Wabil khusus teman-teman grebek dukun, saya mewakili mereka semua YouTube itu adalah settingan.
Walaupun ada yang asli, saya tetap akan mengatakan settingan karena harus dipersiapkan segala sesuatunya, kamera, mic, mobil, bensin dan sebagainya. Nah, semua harus dipersiapkan. Jadi yang terpenting yang harus kita berantas adalah penipuannya, yang harus kita berantas adalah manipulasi dalam pengobatan yang sudah mengotori agama. Adapun tentang saya dengan Samsudin, sebetulnya saya kasihan karena apa? Suara saya tidak pernah didengarkan. Ya, suara saya tidak pernah didengarkan. Mungkin dia menganggap dia kaya, mungkin dia menganggap dia itu tampan, ganteng, keren. Mungkin dia menganggap dia itu banyak uang, mungkin dia menganggap banyak istri, mungkin dia menganggap padepokannya besar. Oke lah, is oke. Saya memang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa. Saya bisa seterkenal ini karena masyarakat yang menonton saya. Saya bisa terkenal karena masyarakat subscriber saya yang cinta dengan saya, yang baik dengan saya, yang sayang dengan saya. Saya mendoakan kepada masyarakat yang sudah subscribe dengan ikhlas, subscriber YouTube saya. Saya mendoakan masyarakat Harjowinangun ataupun masyarakat Jawa Timur, Blitar, wabil khusus, mendoakan semoga panjenengan semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kelak yaumul akhir kiamat nanti. Kalian dalam keadaan dunia akhirat husnul khotimah, dimanapun kalian semoga dilindungi sama Allah, diberikan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Dan saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa, sepatah dua patah doa yang saya berikan. Dan saya tidak bisa berkomentar menanggapi. Mungkin selama saya di Malaysia saya diam, itu bukan berarti saya bisu. Saya diam bukan berarti saya tuli. Saya diam bukan berarti saya buta. Akan tetapi saya diam hanya ingin menunggu waktunya, ya. Dan malam ini sudah waktunya dan saya sudah kembali ke Indonesia. Saatnya saya akan grebek dukun lagi dan saya menyatakan akan berjuang lagi. Saya memberikan hiburan, tontonan dan edukasi kepada masyarakat, dan saya akan memberantas kemusyrikan, kesyirikan, kesesatan, kebodohan, kemunafikan, kejahatan. Saya akan membantu penegak hukum dan saya akan membantu pemerintah, membantu sekuat tenaga saya, semampu saya. Ya, semampu saya lah ya, sahabat-sahabat. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak akan bisa seperti ini tanpa panjenengan semua. Saya tidak bisa dikenal orang skala internasional walau seandainya tidak diviralkan oleh panjenengan semua. Saya berterima kasih. Saya dengan Kang Ujang Bustomi dan Sapulidi dan Ki Mercon mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak terima kasih. Saya mewakili Kang Ujang Bustomi, saya mewakili Sapulidi saudara saya mewakili adik saya Ki Mercon. Kami berempat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat yang sudah subscribe di channel kami, dan semoga kalian diberikan kelimpahan rizkinya, halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Dan saya di sini akan belum saatnya dibongkar. Saya belum saatnya dibongkar ya, intinya tunggu saatnya. Apa sih sebetulnya rencana GNS? Banyak ya, tugas saya itu banyak, rencana saya itu banyak. Kalian hanya melihat saya bahagia, tapi di pundak kanan kiri saya, di kepala saya ini banyak bebannya sahabat-sahabat. Intinya saya melayani kalian semua, saya melayani umat dan agama dan negara. Insya Allah. Alhamdulillah saya di Malaysia, di negara jiran, di negara Malaysia, saya banyak yang sayang dengan saya, banyak yang cinta dengan saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada masyarakat ataupun penunggu di negara Malaysia. Dari segi jajaran pemerintah, alhamdulillah baik dengan saya. Beberapa pejabat yang baik sama saya, yang sudah jumpa sama saya, meeting sama saya, rapat dengan saya, alhamdulillah. Dan beberapa artis di Malaysia banyak yang memberikan tawaran kepada saya untuk menjadi aktor di Malaysia. Bahkan saya sedikit bocoran, ada
Semoga doakan, semoga tidak ada halangan. Sedikit ada bocoran kemarin sebelum berangkat ke Indonesia ini tadi pagi saya dapat bocoran. Insya Allah akan ada adegan di mana saya akan kolaborasi dengan Kang Yayan. Insya Allah. Tahu Kang Yayan ya? Nah, ngefans gak sama Kang Yayan? Mantap ya, tos dulu dong. Insya Allah saya akan membawa nama baik Indonesia di Go Internasional. Spiritual pertama kali di Indonesia yang akan masuk ke aktor internasional. Insya Allah saya yang akan memulainya bila mana Allah menghendakinya, bila mana Allah mengizinkan. Walaupun di kampung saya seandainya di tempat kanan kiri saya banyak yang membenci saya, tapi di luar sana, di negara-negara luar negara sana, di luar Indonesia banyak yang mencintai saya ternyata. Banyak yang menyayangi saya, bahkan menawarkan, memberikan tawaran saya casting ataupun pembuatan produksi film action, atau ada action, ada drama, ada sinema, ada film sinetron lah. Sinetron. Ku menangis karena cinta ditolak, dukun pun bertindak. Saya menghibur diri sahabat-sahabat. Dan ada saya ditawari juga iklan juga, terus iklan sampo. Dan saya ditawarin juga iklan pakaian itu, fashion. Dan saya ditawari juga untuk aktor film kolosal juga, insya Allah. Doakan saya sahabat-sahabat, tanpa panjenengan semua saya tidak bisa apa-apa. Tanpa panjenengan saya bukan siapa-siapa. Saya berjanji saya akan membawa harum nama baik Indonesia di Go Internasional. Saya doakan saya akan semangat terus untuk berkarir, untuk berkarya, untuk belajar menjadi pelakon aktor ya. Semoga spiritual Indonesia, spiritual Pulau Jawa bisa membawa nama baik Jawi. Kita bawa adat istiadat, kita bawa seni budaya Pulau Jawa, Pulau Nusantara, Pulau Indonesia di Go Internasional mancanegara. Insya Allah bila Allah berkehendak, kita tidak bisa menentangnya. Kita hanya bisa bercita-cita, kita hanya bisa berdoa, kita bisa berharap, kita hanya bisa merencanakan, tapi segala sesuatunya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditutup pentung, tutup palu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saya semoga saya sehat selalu dan saya bahagia selalu, semoga saya ceria selalu, walaupun di dalam keceriaan saya, walaupun di balik kebahagiaan saya banyak masalah, banyak ujian, banyak problem di belakang saya, dan saya berkeinginan kalian bahagia di mana saya akan kelihatan bahagia, walaupun di belakang saya banyak batu-batu yang menghantam saya. Saya mengakhiri live streaming kali ini. Insya Allah besok kita akan mulai Grebek Dukun. Kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan mungkin saya akan tutup channel. Ya, tutup channel sekarang juga, tapi besok buka lagi. Ya, kalau ini saya buka terus saya saya capek mulut saya. Malam ini saya akan tutup channel, besok saya buka lagi. Ya, terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih, waca sholawat.